Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsitu li ba'dihim. Jadi itu ceritane bahwa ilmu fikih niku ilmu yang berharga karena bisa tahu halal haram, najis suci niku fikih. Jadi najis ada najis mutafasito, najis mukhafafah, najis mughalladhah. Jadi najis itu yang bisa mengetahui adalah fikih. Jadi yang bisa halal haram, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih lembu, itu juga pakai fikih. Mensucikan, nyuci pakaian juga harus pakai fikih. Harus kalau sekarang sudah ada mesin cuci itu pun juga harus kita ini kan sudah banyak mesin cuci untuk mencuci pakaian. Kita usahakan supaya tidak tidak kurang airnya. Kita usahakan supaya airnya lebih mesin cucinya itu, sehingga bisa suci, airnya bisa suci dan mencucikan. Airnya suci bisa mencucikan. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu tidak akan menyesal dan tidak akan habis kebanggaannya. Orang yang punya ilmu ini satu keistimewaan, tidak akan menyesal dan senantiasa bangga dengan ilmunya. Di ilmu sebagaimana yang diinikan bahwa ilmu yang punya ilmu orang yang sudah mati tapi dia tetap hidup. Beda dengan orang yang bodoh, si urip wis mati. Maka kita harus berusaha mencari ilmu. Urip niku kudu duwe ilmu. Kalau ndak punya ilmu menyesal.
Jadi enten dawuh semua manusia ini akan mengalami kehancuran kecuali orang-orang yang punya ilmu. Duwe ilmu pun akan mengalami kehancuran kecuali mengamalkan ilmunya. Wis duwe ilmu kok ora dimanfaatne, ora iso ngamalne, hancur. Loh, sampai kayak gitu tingkatan yang paling tinggi ialah wis duwe ilmu ngamalne ning ora ikhlas. Akhirnya juga gak diterima. Wis duwe ilmu ngamalne ning gak ikhlas. Maka yang paling bagus ya punya ilmu, mengamalkan ilmunya juga ikhlas. Ikhlas itu wangil, makanya harus berlatih. Seperti kamu meludah itu mesti gak mungkin kamu jilat kembali. Orang yang berludah itu renek. Lek nguwai sego, nguwai jajan, mungkin kamu masih bisa mengharapkan saiki tak wae sesuk aku genten jaluk lah itu. Nah, ada ininya. Maka kita harus belajar ikhlas. Nah, ikhlas itu bisa ditempuh, bisa diinikan dengan memperbanyak istighfar dan selawat. Kuncinya sebenarnya itu aja. Memperbanyak selawat dan istighfar. Bapak, ikhlas itu wangil, bener. Sampai dikatakan wong sing ikhlas itu Masya Allah angel. Kelingan terus. Umane sampean memberi kon ikhlas plus itu ya. Makanya belajarlah kamu berikhlas itu piye carane dari sedikit supaya ikhlas. Baru sampean satu contoh enek tamu disuguh. Monggo didahar bareng dintekne wo tamu gak kok. Dimanggane dintekne tenan. Nah yo gak ikhlas. Padahal kamu sudah monggo didahar, dintekne wah salah. Nang omah paling ya urung mangan iki monggo. Kene kok jajan dintekne. Padahal yang namanya ikhlas itu sampai orang-orang ahli tasawuf mengatakan al-ikhlas yang jenenge ikhlas. Tarkul ikhlas meninggalkan ikhlas, fil ikhlas di dalam ikhlas. Inilah yang harus kamu inikan. Kamu pelajari dan harus kamu usahakan bagaimana supaya sampean sesuai dengan itu. Maka hal yang semacam itu bisa kamu praktekkan dan kamu kejar supaya kamu bisa mengeterapkan apa yang dikatakan didhawuhkan itu al-ikhlas tarkul ikhlas bil ikhlas ya kuwi ngakeh-ngakehne ya Allah istighfar mohon ampun kepada Allah ya Rasulullah berilah mintakan aku syafaat mintakan aku kepada Allah supaya aku bisa mengeterapkan al-ikhlas tarkul ikhlas bil ikhlas. Jadi kita kepada Nabi berselawat ya Allah ya Rasulullah berilah syafaat kepada diriku sehingga aku mampu mengeterapkan mempraktekkan al-ikhlas tarkul ikhlas bil ikhlas. Jadi ladatnya, nikmatnya sampai diceritakan Imam Syafi'i niku badhe mondok, badhe berguru kepada Imam Malik. Imam Malik niku tenggene Madinah. Ya, Imam Syafi'i pengen berguru kepada Imam Malik. Melajari dhisik kitab Al-Muwatta karangane Imam Malik pelajari. Lah Imam Malik niku Masya Allah tidak pernah qadil hajat tenggene Madinah. Karena itu kedudukannya, kediaman dan tempat tinggalnya Kanjeng Nabi, Imam Malik saking lek ngurmati Kanjeng Nabi ora tahu buang air kecil apa besar di Madinah. Jadi kalau mau qadil hajat keluar dari Madinah. Saking ngurmati. Kayak sampean arepe mangan ndelik dhisik supaya gak diparani koncone. Lek diparani koncone wong iki gur 20 piring lah entek koncoku teko. Ya, nanti saya hadiahi masker. Kalau kamu ndak keluar-keluar tak pakai masker, tapi kalau keluar-keluar malah gak tak kai kan gitu.
Saya dapat masker banyak kemarin. Supaya kamu keluar pakai masker. Nggak usah beli. Kamu keluar 20 jam paling 2 menit lah, enggak apa-apa. Nah, 24 jam seterus ini metu 2 menit ya nang ngarep tok nengok gerbang balik gitu. Oh, ternyata enggak ada apa-apa di depan gerbang, tidak ada orang jualan. Bapak ibuku juga enggak datang kan gitu. Bapak ibu murene yo nang omah kono lagi arepe metu wis dicegat. Istimewane kayak begitu itu ilmu fikih. Jadi mempelajari ilmu fikih itu bisa mendorong mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau diprediksi begini, ilmu itu ada ilmu fikih, ya, enak ilmu alat, enak ilmu tasawuf. Ya. Ilmu fikih ini sebetulnya kalau kita pelajari terus sampai ini mungkin yang haram jadi halal. Terus ilmu alat kalau kita pelajari terus mungkin ja'a zaidan, ja'isa ja'a zaidin bisa ja'a zaidun. Sing rafa bisa jadi nasab, sing nasab juga bisa jadi jer. Tapi kalau ilmu tasawuf kalau kamu pelajari sampai ke atas, ya kuwi ngumpule kawula karo Gusti. Dadi sijine hamba terhadap Allah. Itu ilmu tasawuf. Tapi kamu harus mempelajari fikih, ilmu alat dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sambil berjalan kamu berupaya supaya mendekatkan dirimu sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan kecuali Allah. Ini yang harus kamu inikan. Supaya sampean bisa mengeterapkan. Lah itu carane cuman sampean berselawat dan beristighfar. Gak usah lain-lain. Kok sampean mempeng itu apa yang kamu cita-citakan berhasil. Gak usah jauh-jauh. Istighfar 1 juta. Selawat 2 juta. Ya Allah, ya Rasulullah, selawat kali juta lah selesai itu. Jadi maca selawat istighfar, enggak usah dihitung, enggak usah banyak. Karena Mbah Yai Ma'ruf lek ngoten sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Jadi berjalan tindak pasare. Ya sampean ya rada dikurangi supaya selawate gak lali, WA-ne dikurangi. Semua raya abot WA-ne. Abot. Itu kalau itu kamu kurangi, insya Allah kamu akan ini. Dan kamu akan liqo, akan sampai kepada Allah. Orang yang lezat, nikmatnya orang dekat kepada Allah ini Masya Allah. Kalau orang dahulu mengatakan seperti yang saya ceritakan Dewi Robi'ah Adawiyah ini, enaknya dekat kepada Allah. Kata beliau, ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena takut neraka, mengharapkan surgamu, hancurkanlah saya. Ini Robi'ah Adawiyah. Fudail bin Iyad juga begitu. Orang kekasih Allah yang dulu itu Masya Allah. Si Fudail bin Iyad. Lalu Syekh Junaidi Al-Baghdadi, macam-macam. Syekh Ibnu Arabi, Masya Allah, orang-orang itu orang-orang yang ahli ibadah, ahli selawat dan ahli riyadhah itu Masya Allah. Kecil sekali hal yang ini. Jadi rasa malas itu kadang timbul dari dahak niku apa namanya? Semacam riya. Malas karena kebanyakan makan makanan yang berair, kakean itu akhirnya berdahak.
Karena banyaknya kadar air akhirnya jadi dahak. Jadi untuk ngurangi dahak, ngurangi kadar air ya ngurangi makan. Ila den ngendikake ittafaqo sab'una nabiyya. Ittafaq sab'una nabiyya. 70 nabi. Sabina ala an kasrotan nisyani min kasrotil balghom wa kasroti balghomi min kasroti surbil ma wa kasrotu surbil ma min kasrotil aql wa khubzul ya bisu yaqta'ul balghoma wa kadzalika aklur rabibi ala rizki wala yuksiru minhu hatta la yahtaja ila surbil ma wa yazidal balghom. Ittafaq itu sepakat. Ila ittafaq sab'una nabiyya, 70 nabi ini sepakat bahwa lupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Kakean mangan, kakean ngombe sing mengandung macam-macam itu akan menyebabkan kebanyakan dahak. Nah, karena banyak minum yang bermacam-macam itu, akhirnya banyak dahak. Nah, apa sebabnya? Karena banyak mikut, karena banyak makan, jadi banyak minum. Banyak minum itu karena banyak makan. Jadi kalau makan ngomongnya mangan roti kering. Roti kering bisa mengurangi dahak. Makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Tapi jangan banyak-banyak. Makan anggur kering akeh-akeh yo. Akhirnya tambah ngelak. Kalau ngelak. Kalau banyak minum bertambah dahak. Jadi minumnya minum tapi banyak tapi air putih. Insya Allah tidak banyak dahak. Wasiwaku yuqallilul balghom wa yazidu fil hifdzil wa fasahati fa innahu sunnatun saniyatun yazidu fi sawabi shalah wa qiraatil Qur'an wa kadzalikal qai'u yuqallilu balghom wa rutubah. Kalau bisa punya siwak, usaha siwak itu umpamanya tidak memberatkan oleh Nabi diwajibkan siwak. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak dan bisa menguatkan hafalan. Jadi kalau sholat maghrib atau isya siwak, jadi siwakan bisa menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih. Bersiwak itu hukumnya sunnah. Jadi bisa menambah pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Siwak, beli siwak Arok di Mekah adanya. Wa tariqu taqlilil aqli ta'ammulu fi manafi'i qillatil aqli wa ya sihhatu wal ghifatu wal isaru wa qila. Itu takne Arun summa arun gitu. Saqaul mar'i min ajli ta'am
Adapun cara mengurangi makan adalah cara memikirkan manfaat makan sedikit itu, mengurangi makan. Jadi dari sedikit demi sedikit dikurangi. Memang ada, kemarin saya ceritakan bahwa Syekh Belabelu sama Syekh Damyake itu kakak beradik itu sing lanang sing adike jenenge Belabelu, lemu makan tok ae tapi gak tau turu. Kakangnya ora tau mangan sampai kuru koyok dami. Koyok anune nongko niku. Dami sing cilik niku. Nongkone sing sampean paham, damine sampean gua. Tapi jenenge Damyake sampai kuru. Nek gak tahu melek. Kuru ae. Adike niku sing melek tapi mangan. Tetapi akhirnya ampuh sing melek. Lah paling ampuh ya melek ya ora mangan. Ya poso ya ora turu sing ampuh. Sampai mbah-mbah biyen lek riyado ya ora turu ya ora mangan. Sakniki ora turu mangane akeh. Kaya Belabelu lemu. Mergo ngliwet, kula duwe kanca liwetene kuat, mangane kuat. Sampai kula arani kali kanca-kanca diarani gongak gulune segone kena diungak didelok ning gulu. Saking kerepe mangan, lek ngliwet ya akeh ora tau karo kanca, lek duwe jajan dipek dhewe. Nggo jajan kok omahne dipangan dhewe. Dadi mboten anu ora ngereken karo liyane. Alhamdulillah anak-anak sekarang banyak yang kalau bawa dari jajan dari rumah bagi-bagi teman-temannya. Ya alhamdulillah anak-anak sekarang pada peduli terhadap lingkungan. Jadi cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu. Makan titik, yaitu dapat menyehatkan badan. Lalu menumbuhkan sifat wirai warok dan sikap mengalah. Ada yang berkata tercela dan tercela orang yang celaka karena mangane akeh. Ciloko lah mangane akeh. Otomatis lah, karena sekarang kalau banyak juga tidak masalah, tapi konsekuensinya karena pekerjaannya akeh, segala sesuatunya banyak, dia memikirkan banyak, itu tidak masalah. Jadi ada yang kalanya yang begitu wis nganggur mangane akeh, tidak benar. Kalau kerja makanya banyak karena orang yang bekerja itu energinya berkurang. Nah, kalau ditambah makan energinya tambah gitu. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau kerja energinya berkurang, kita tambah dengan makanan. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satu ya baghiduhumullahu taala min ghairi jurmin al-aqulu wal bakhilu wal mutakabbiru wa ta'amulu fi madurri kasratul aqli wa yal amrudu wa kalalatu tabai kila al fitnatu tudhibul fitnah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah tanpa dosa. 3 kelompok orang yang dimurkai Allah tanpa dosa. Kalau memang itu pengangguran, ora tahu kerja apa-apa, mangane akeh. Ya, kelompok manusia yaitu orang-orang yang banyak makan tapi tidak kerja apa-apa. Apabila banyak makan tapi kerja, ya tidak masalah. Nomor 2 orang sing bakhil. Bakhil iku medit.
Tahu medit? Medit itu bahasa Jakarta ngelintingi watu. Batu itu dilintingi, ditaruh di silep itu disuguh nih. Kalau bahil yang nomor 3 sombong. Sampai Kanjeng Nabi ngeten, Kanjeng Nabi niku dawuh anna sayyidu waladi Adam wala fakhro. Saya ini gustine anak putu Adam wala fakhro. Maka Kanjeng Nabi niku lho gustine anak Adam wala fakhro, ora sombong. Makane tatkala khalaqtu kamin nuri wa khalaqtu khalqa min nuri, Gusti Allah dadekne Nur Muhammad saka nurnya, menjadikan bumi langit seisinya dari Nur Muhammad. Semono Kanjeng Nabi niku nyapa lek selawat maksura niku ndekne kata-kata sayyidina. Karena Kanjeng Nabi tak sombong. Nah kalau selawat ghairu maksura sing ditaklif oleh para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama, mesti enek kata-kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jamil awali wal afat. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan daimah. Sholawat sholawat al-badawi, sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, sholawat munjiyat, sholawat masisiyah, dan seterusnya. Sholawat itu kalau menurut kitab Sa'adatud Darain ada 12.000 sekian jumlahnya, sing ditaklif oleh para sahabat dan para tabi'in. Tapi yang ditaklif oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pokok Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, ini yang ditaklif oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada kata-kata yang menyanjung kepada Nabi. Tapi kalau salat maksura banyak yang sanjungan kepada Kanjeng Nabi. Jadi cara mengurangi makanan yaitu mengurangi makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak dikurangi. Dan jangan makan bersama-sama orang yang lapar dan orang yang makanannya banyak. Boleh banyak makan kalau ada tujuan yang benar. Jadi banyak makan tidak masalah, memang diperkenankan karena kerja. Nah, kalau mbak-mbak ini gak kerja mangane kok akeh. Kok direwangi setan mergo gak bismillah. Wong sing mangane akeh kok iku ganti gak bismillah. Lebar gak alhamdulillah. Maca bismillah, maca Fatihah, sehingga bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi boleh makan banyak kalau ada tujuan yang benar, supaya bisa kuat kerja, bisa kuat puasa, supaya kuat sholat, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi pekerjaan yang berat boleh kamu makan banyak, tidak masalah, monggo. Jadi sedapat mungkin diupayakan supaya kamu senantiasa bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, biar tidak dikatakan dolim. Orang yang dolim itu orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang kamu miliki ini harus kamu tempatkan sebagaimana mestinya, biar tidak dikatakan dolim. Karena Ustadzuna Syekhul Islamil Burhanuddin yukifu bidayati sabaki ala yaumil arbi'i wa kana yarwi bidzalikal hadisan fayastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in yudi'a fi yaumil arbi'i illa wa qatamma wa kadza kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi
hadzal hadits an ustadzihi Syekhul Islam Syekhul Imam Ajali Iwamiddin Ahmad bin Abi Rasyid wa sami'tu mimman asiku bihi an Syekho Aba Yusuf Hamdani kana yukifu kulla amalin min a'malil khair ala yaumil arbi'i. Jadi gurune kiai niki, guru kami ilmu sonep Syekh Burhanuddin biasa memulai mengaji pada hari Rabu, mulai ngaji hari Rabu, Ahad. Dia ngeterne anak esuk mondok. Sing apik lek sampean duwe anak kok pengen mondok, pengen sekolah, pengen diterni. Bapak ibune ngeterne. Disrahne. Iso dina Rebo utawa Ahad. Aja mek kon-kon budal dhewe. Pengen berkah anake mondok diterni. Mondok nyang ndi? Terke. Sesuai ke suwan kado Mbah Yai ini diserahne. Ya lek pas awake duwe rezeki disekedekahi anake supaya anake bisa jadi anak yang soleh utawa solihah. Ten ora kok anake teko dhewe mulai kluntrang-kluntrung palek ora pamit, ora apa, ora tau ngaji, ora nurut, ya ora mungkin entuk ilmu sing manfaat. Bapak ilmu niku angele lek urung ketemu, lek pun ketemu insyaallah gampang. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dawuh Kanjeng Nabi. Kullu amalin min amalil khair ala yaumil arbi'ah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rasyid. Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Jadi dina Rebo niku apik tinggi mulai apa saja. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna, menjadi berkah. Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rasyid. Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Dan beliau pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaan yang baik pada hari Rabu. Apa dimulai dengan Rabu, hadzali annal yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihi nuru wa wa yaumun nasid fi haqqil kuffar fa yakunu mubarakan lil mu'minin wa ma qadrus sabaki fi ibtidai kana Abu Hanifah tayuki anis Syekh Qadi Imamul Umar bin Abi Bakar Azhar Naji anau qala masyayikhuna yang bagi ayakuna qadrus sabaki lil mutadai lil mubtadi'i qad roma yumkinu dhabtuhul bil imadati marrataini wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta inahu wa intola
Wa intola sabaku wa kasura ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini yazidu birrifqi wa tadriji fa amma idza tola sabaku fil ibtidai wa taju muta'allimu ilayadati asra marratin bahwa fi intihai aidon yakunu kadzalika li annahu ya'tadu dzalika wala yatruku tilkal adata illa bijahdin kasir. Jadi dikatakan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Rebu adalah hari di mana cahaya diciptakan. Jadi dulu itu gelap. Kemudian ki peteng. Ora enak bedane awan karo bengi. Pada mulanya dimulai terang ini karena hari Rebu. Jadi bisa dibedakan kalau gelap itu malam, tapi kalau terang itu siang. Jadi mulai enek siang ada malam itu hari Rebu. Jadi saya ingat Mbak Yai Jazuli ini oleh ngaji. Saya pernah dengarkan beliau ngaji. Cerita dina Rebu itu Masya Allah ajib. Hari Rebu itu hari yang ini. Terus ketambahan lagi dimulainya terang, dimulainya padang, dimulainya bercahaya. Ini hari Rebu. Hari Rebu adalah hari naas bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kamu mau mulai sesuatu pada hari Rebu dan dimulai lagi umpamanya kamu nih pengen nikah dirimu nikah atau menikahkan saudaramu atau adikmu atau anak-anakmu besok, carilah tanggal 7 tanggal 7 bulan Komariah. Jadi berpedoman Komariah 7/17/27 iso 17/7/27 Komariah. Jadi ada bulan Samsiah, ada bulan Komariah. Bulan Samsiah ya Januari Februari. Kalau bulan Komariah tahun barunya adalah Muharram. Kalau pengen anakmu baru terus jenengno Mukarram. Ini tahun baru terus anakku baru sini. Jenenge Mukarram. Jadi anake jeneng misal kula duwe kanca jenenge Mukarram. Ket sakniki ya cek bakal Mukarram bakal nom. Mukarram nggih pun pensiun. Mukarram. Hari Rebu adalah hari naas bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang mukmin adalah hari yang penuh berkah. Jadi nikahkan anake atau nikahkan gurune apa nikah dhewe. Dina sing apik dina Rebu. Lah lek enek dina Rebu pas tanggale kok sing enek dina Selasa ndak masalah. Tapi tanggale 7. Cara Arab. Cara wong Jawa kene ndak enek nikahne bulan Suro ora enek sing nikah. Ilah-ilane wong Jawa Majapahit. Cara Sumatera wis ora enek. Sesuk mulai nikah oleh lha iso ya dirodok dinane diitung. Wong lha iso ya tanggal 7, 17 utawa 17. Selagak kanten ya sesuk tanggal 2 ora apa-apa. Karena apa darurat? Darurat selak apa? Selak mboten komanan. Lek kliwat dangu-dangu selak lali. Jadi orang rumah tangga ini sing lanang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ora kok an-nisa qawwamuna 'alal rijal.
Sing wedok sing bondo, sing lanang sing ning omah. Nyapa kok ning lanang tukang momong anak sing kakung, sing kerja sing putri. Ngenten. Lah iso ya. Wong wedok tiyang estri niku kaya Mas Aya. Mas Aya niku asale jalur estri neng kerja sing putri neng BRI sing kakung neng BNI. Tak omongi wis gak pantes. Sing wedok nang omahe ngomong. Akhirnya yang perempuan juga enggak kerja sekarang. Jadi kita ini kan tapi kalau sekarang oga kerja kabeh karena kebutuhannya akeh. Ya supaya bisa jaga diri. Karena apa? Biasanya orang putri itu lek kerja merasa punya duit terus kewani karo sing lanang. Wis mani dikandani anu lah, aku nyapu aku ndek dhuwit dhewe, aku mangan-mangan dhewe. Ora mau dulang. Sing dulang ya sapa to. Jadi orang putri itu pertama kali yang harus dihormati adalah suami. Bapak ibu nomor loro. Lek wis nikah nomor 1 kakunge. Ya. Sampai enten zaman sahabat niku enten sing kali Kanjeng Nabi kon perang. Sing lanang niku perang. Sing wedok dipesen kok aja metu-metu lek ora oleh izin. Sing lanang perang arepe metu lek izin piye? Ya lek kalau saiki gawe WA. Zaman sak monten ora enek WA. Iya kan? Sakniki Pak aku arepe metu. Padahal sing lanang wis pesen aja sampai kowe metu-metu. Terus apa gak pamit ae ngangge WA. Dilalah sing lanang gak balesi merkoran. Sing lanang kan rodok sregep wiritan. Dadi gak patek buka HP. Sing lanang rodok gak patek buka HP. Sregep maca qala Muhammadun wa ibnu Maliki ngapalne karo ngapalne Alfiyah karo. Alhamdulillah ya ngapalne jazarnya. Jadi yaqulu ba'da hamdi jalali musollian ala nabi walali karo iku. Sing lanang wedok wis nyetel WA dianggap wis iku ngluyur. Lah sing lanang teko. Kowe kok ngluyure ora izin. Aku wis izin sampean delok pun ngene WA. Kan berarti kan belum mulai izine balesane sing lanang wis minggat dhisik. Dosa iku. Jadi aja dianokne, dosa. Dan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan beliau Nabi. Kaya sampean niku sing kakung berangkat, sing putri sampai izin karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bapak kula niki meninggal. Kula badhe jengukan bapak kula. Ora iso. Kowe karo bojomu wis dipesen ora oleh metu. Sampai liwat pengen nyawang lho, gak iso. Nah inilah anak putri. Tapi kalau sekarang ya kita harus fleksibel lah, ya sesuai lah di apa jenenge di tahadus binikmah supaya pada ininya. Lek koyo kuwi sampean terapne tenan, ku sing lanang kaya apa to? Mesti kan sing sing lanang kok ramen sing lanang. Sing wedok ora oleh metu anu. Apa to kaya apa to? Iya, lek biasanya kalau jalan pakai kepala dia. Ini kayak gitu. Makanya sekarang ini juga serba inilah. Karena mengeterapkan hukum-hukum yang benar, kondisinya begini. Maka harus hati-hati. Kita harus bisa adaptasi. Adapun ukuran dalam belajar dan macam-macam bagi orang-orang yang baru memulai belajar. Menurut Imam Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abi Bakar bahwa beliau berkata bahwa seorang pelajar harus menghafal kitab yang dibaca lalu memahami kitab fikih, kitab-kitab taklim, kitab-kitab kudujen atau kitab-kitab yang ada, jadi dibaca dan dipahami isinya.
Dan setelah paham kita harus berusaha yang lain. Setiap kitab, setiap bab-bab harus dibaca dan minimal 2-3 kali. Jadi kalau kitabnya tebal ya harus beberapa kali. Jadi kita belajar beberapa kali dibaca, dimaca. Jadi koyo fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alta, diulang lagi. Jadi doroba, dorobu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan fa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzakamu fa'lalun fa'lilatu fa'lil fa'lalun. Jadi nasoru. Jadi sulasi mujarad fa'ala yung qalu sulasi mujarad. Fa'ala niku fa'ala wis gawe yaf'ulu lagi dan seterusnya. Kamu harus berulang kali dipelajari. Jadi kalau menghafalkan tasrif dengan apa namanya nahwu itu bapake karo mboke. Jadi kudu lek gak duwe pak ya ora iso, gak duwe mbok ya ora lahir kan gitu. Jadi nahwu dan sorof itu bapak dan mbok. Kok saiki sampeyan ora nikah kok duwe anak. Berarti mupu. Ngambil. Wakila sabakul kharfun wa tikraru alfun yambagi ayyabtati bisain yakunu aqrabu ilayya aqrabu ilal fahmi wa kana syekhul imam Ustadz Sarafuddin al-Ukailiyu yaqulu as-sawabu indi fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yaftaruna lil mubtadi'i sigoroti mubsutati li annahu aqrabu ilal fahmi wa dobti wa abadu minal malalati wa aksaru wuku'ah. Bahwa ada yang berkata harus diulang-ulang sampai beberapa kali, bahkan sampai 1000 ping 1000 ulangi. Jadi kalau mbiyen nek ngapalne supaya wapal bener. Jadi lek ngapalne supaya wapal bener ya diulang-ulang sampai itu. Jadi kalau wong mbiyen ngapalne sampai bener-bener hafal. Sebaiknya orang pelajar itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Sebagaimana Syekh Sarifuddin berkata cara yang benar menurutku santri yang baru mulai mengaji sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Mereka menganjurkan para pelajar supaya memulai dari kitab-kitab yang kecil. Biar nek cara biyen ya mabadil fikih. Kam furudul wudu, kamu tahu piro furudul wudu, tahu parfumnya wudu. Iku sitatun 6. Rugale syarate mam apa? Syarate mam enek piring, enek sendok, enek sego, enek jangan. Kok piring tok ya ora iso. Piring karo sendok yang tabuhan, lotekan tok. Kok sego tok karo piring karo sendok jenenge mutih. Iya toh, mutih ini mangan sego putih tok. Lek campur ngrowot ya campur jangan. Lek ngrowot niku mangane jangan tok. Ora oleh mangan sego. Lek wong biyen mangane nyapa? Mutih campur ngrowot ya sego ya jangan ya iwak. Wong biyen niku lek mangan masyaallah sampai kanca kula jenenge Mbah Kiai Samsuri niku ora tau gak poso. Poso tik ngrowot. Sampai nyuwun sewu. Ampun ngrumiyini wis sedo. Dileke
poso jangan tok kulup tok sing dimampu. Buka ya kulup, sahur ya kulup. Jadi lek kula lunga kalih piyambake ngomong nang pundi. Ya saya makan sendiri, izin mangan dhisik. Ya makan, dia juga ndak makan. Sampai kayak gitu. Jadi mulai mondok sampai duwe anak, sampai meninggal poso tur ngrowot. Kalau poso biasa ya mangan daging ya nasi uduk atau nasi pecel apa nasi ini sih ndak begitu istimewa, hebat. Wis merawat poso. Dia dar ya kulup kok berarti poso ning ngrowot terus kulupe kira-kira sak kerenjang mboten. Ya saiki. Itu karo awake poso mulai fajar sampai tenggelamnya matahari mangane nyumbutke. Aku esuk ora sarapan, awan ora mangan. Jadi makan 3 kali dijadikan sekali. Jadi kalau wong sitok nggawa lengser. Karo sapa Pak? Alah biasa kali tangan kanan kan. Karena apa? Karena nyumbutnya esuk gak sarapan, siang gak makan siang. Jadi 3 kali makan dijadikan satu. Masya Allah, itu tadi kayak begitu itu. Poso merowot. Kalau biasa ngon ya kata poso niku ngurangi. Jadi kalau dulu biasa poso, mboten poso ya gak penak. Jadi bukane wong poso sing lino poso nutuk niku hanya tasrek 3 hari, hari raya kurban dan hari raya fitrah. Jadi 5 hari ini 1 tahun ndak poso. Liyane dek poso. Mbah Kiai Samsurin Masya Allah kuwate masalah, salate kuat, ngajine betah, posone betah. Asline Ponorogo. Masya Allah, niku hebat. Wah, iki lingkuh sekolahnya madrasah lingkuh jejer kula malih. Siji enten kancane Nganjuk, omahe gunung, Pandan Sili gitu. Gak tau medhuk niku. Neng gunung kono terus ket sakniki. Kok di Nganjuk ada apa ulang tahun apa Nganjuk ada pilihan apa, ada sembelih apa tidak terpengaruh. Padha mek sampeyan wis nang jero gethu ternyata main game. Padha mek sampeyan. Sampeyan nang omah tapi main game. Saya deres Quran anu sekedap dereng tamat mungkin lho apa sak pikir apa sing tamat nih. Oh belum game gitu karena game itu kan harus game. Kalau belum game belum tamat. Kesempatan kamu puasa di dalam kondisi yang kayak begini, perbanyaklah selawat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kamu DP yang pangeran sehingga nanti habis hari raya habis ini kamu mendapatkan predikat kamu sukses menanggulangi nafsumu yang senantiasa menggoda kamu. Jadi manfaat ilmu itu kayak begitu. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, para pelajar harus mencatatnya, dicatati, dan itu banyak sekali manfaatnya di kemudian hari. Mereka hafal sampai enten dungane. Kula niki kelingan diparingi donga. Kula ternyata donga sing diniku kula setelah kula niku akan ora oleh diwaca lek ora perlu
Dan kalau turu ora oleh sampai turu ping pindho. Kok saene turu tangi jam 10. Jam 10 sampai jam 10 sesuk neh gak oleh turu. Niku sing mboten kuat. Ngare selawat Badawi, selawate Syekh Imam Badawi. Selawate Syekh Imam Badawi niku ampuh. Tapi ya berbahaya. Ano, zaman gak tak ikokno selawat yang berbahaya. Kados selawate apa niku hizibe beliau-beliau yang ampuh tur berbahaya. Sampeyan ngamale kok leren. Gak iku pokoke syaratnya harus wudu terus, gak oleh batal. Nomor loro lek turu pisan. Resiko. Makanya saya juga ndak berani ngamal nih. Paringnya pun tidak tak amal nih. Karena apa? Kalau turu pisan, saya ingin ngantuk turu lagi setengah jam tangi. Ya sesuk sampai awan sampai sesuk nek gak oleh turu. Dik lek batal wudu. Piye golek musim pediding wis adem ngono kon wudu sarasa-rasen. Oleh musim dingin gitu. Pas ketepatan nang kene negara sing bersalju. Kaya neng Turki, karena neng kene Yordan, neng Palestina itu kalau musim salju adem. Di Turki itu juga adem. Sampai di bawah ini sampai ada di bawah 0. Kadang-kadang 3 derajat, 4 derajat. Padahal neng kene awake dhewe kira-kira 17 derajat wis cathuk. Di negara-negara yang ini. Makanya upayakanlah kita ini. Jadi sebaiknya yang sudah itu ditulis. Jangan sampai nulis-nulis pelajaran yang belum dipahami. Nah, jadi akan menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu. Lah urung ngerti rasa tulis. Wayam bagi ayat cetahida fil fahmi minal ustadi au bita'amuli wa tafakkuri wa kasrati tikrari fa innahu idza qalla sabaku wa kasral tikraru wa ta'amulut yudriku wa yafhamu. Sayukjanya pelajar ini berusaha sungguh-sungguh memahami apa yang diterangkan oleh gurunya. Kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali dan direnungkan supaya benar-benar mengerti. Tafakur, dipikir, dihafal nih. Kalau dielal sona seluruh sawana alafas ini pahala. Jadi sona seluruh sawana. Mengapa kok sedadi sona kulibatil wawu alifan? Mengapa kok diganti alif wawune? Mergo lek wawu niku gedhe, lek alif sitok. Nyapa kok diganti alif? Lek alif ngadeg sitok, lek wawu gedhe. Diadai keranjang. Ya abot wong lek ditafsir ya angel, lek ditakrib, ditasrif ya angel. Sawana sawanwe ya angel. Jadi kalau diganti alif mengapa? Karena abot berat, maka diganti wawun, diganti alif. Jadi, mengapa sona? Jadi mengapa sona? Ulibatil wawu alifan. Mengapa wawu diganti alif? Mergo lek pangga wawu ya abot, angel. Baru diganti sing penak mawon. Nggawane lek nggawa sitok penak, lek nggawa papat abot kan. Mangan petang piring ya kudu wetenge gedhi. Jadi kila hifdzul huruf harfaini khairun min sama'i wa wikroini wa fahmul harfaini khairun min hifdzil wikroin wa idza tawana fil fahmi walam yajtahid marrotan au marrotaini
ya tadu dzalika fala yafhamul kalamal yasiro. Dikatakan hafal dua huruf itu lebih daripada mendengar dua pikul. Ngrungokne rong pikul karo hafal rong huruf ini afdhole apik lek hafal rong huruf. Lek ngrungokne rong pikul ya apik, krungu ya hafal. Yang paling bagus ya melek ya lapar. Lek iso ya hafal ya dua huruf ya dengarkan rong pikul. Jadi semua itu ada asarnya. Paham dua huruf lebih baik daripada hafal dua pikul. Paham rong huruf. Maka sing apik yo paham yo hafal. Makanya kalau sekolah nang ngene madrasah biasane hafal, harus hafal dan paham. Jika seorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha satu atau dua kali, maka ia akan terbiasa demikian. Maka usahakanlah seorang, jangan sampai kamu ngeremeh nih pemahaman dan tidak mau berusaha satu atau dua kali, maka ia akan terbiasa demikian. Sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Jadi ya hafalan, ya paham. Jadi kalau udah kita ini kan, makanya kalau di dalam kitab tasrif enek yungkolu sulasi mujarot, yungkolu ini, itu supaya kamu paham dengan itu. Kalau ndak ya ndak ngerti gitu. Maka harus dihafal dikrungokne, diterangne niku dirungokke supaya sampai hafal. Jadi mengapa kita baca bismillah? Karena bismillah ini ringkasan daripada surat Fatihah. Dan dikatakan bahwa Allah menciptakan kitab itu ada 104. Yang 60 kepada Nabi Sis, yang 30 Nabi Musa aja, Nabi Ibrahim. Yang 10 Nabi Musa sebelum Taurat 1700. Yang 4 ialah Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Maka kita harus ini, semuanya harus diyakini. Fayam bahi ayat cetahida wa yada'ullah ta'ala wa yatadarru'a ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wala yakha wala yukhayyibu man rojahu. Oleh karena itu ya, seharusnya dia berusaha. Wa yambaghi lan sayukja ayya cetahida, berusaha ngeten. Wa yata'u berusaha, wa yata'u lan memahami pelajarannya sambil wa yada'ullah, sambil berdoa kepada Allah. Dan wa yadharru ilaihi fa innahu yujibu, berdoa kepada Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi kalau kamu berdoa, insya Allah Allah akan memberi, mengabulkan. Jadi dawuh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepada Allah, ud'uni, mohonlah, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wa dzunuba maghfurah wa tamama taufiq wa husnal khotimah wa dzurriyyatan thayyibah.
ij'alna ya Allah faraja wa maraja batina wa ya siratal mustaqim Allahumma barik ya Allah barakatana Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana innaka jami'un nas la raiba fihi Allah al-kafi wa sadq Allahumma inni atawassalu ilaika bismika al-azam wa bi sayyidina Muhammad tajalah wa atiqurubal alamin nabi asriha la ya waris Allahumma man arada nabi al-qatin fa ahlikum wa man arada nabi su'in maqad mas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya rabbana bi fadlika ya rabbana subhanaka Rabbana Allahumma ij'al ya Allah wa ta'ala midana wa sajadna wa adina wa jama'ana ya Allah min al-ilmi wa al-khair Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Allahumma balligh salamana wa tahiyatana wa ballighna syafa'ata wa tawfiqin Alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh